di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Sekali lagi, ku di tanganmu, yes, ku di hatimu, katakan, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Di pikiranmu Tuhan, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Katakan, di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Kami gak pernah sendiri. Kami gak pernah sendiri. Sebab Engkau Tuhan yang membimbing kami dengan tangan-Mu yang ajaib, tangan yang membawa kemenangan. Itu menopang kami. Yang mustahil berjalan bersama-sama dengan kami. Kami gak perlu takut hari esok.
Selamat pagi Bapak Ibu. Sekarang saya balik, biasanya pertanyaan siapa yang diberkati Tuhan. Sekarang saya balik pertanyaannya. Siapa yang ada masalah persoalan dalam hidup? Wah, hebat puji Tuhan. Gak ada yang punya masalah ini. Wah, luar biasa. Luar biasa. Padahal kata Tuhan, orang dicari Tuhan itu orang yang kita nih, orang yang sakit, orang ini. Itu yang mencari Tuhan, haleluya. Tapi luar biasa, kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah membebaskan kami dari masalah persoalan, haleluya. Kita masuk hadirat Tuhan, kenaikan satu pujian, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu
janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Katakan sekali lagi, ku percaya, ku percaya. Kami percaya Tuhan kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Katakan haleluya. Amin. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Katakan ku percaya, ku percaya. Sekali lagi ku percaya, ku percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau Allah yang ajaib, saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya, kami pulang, kami diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Semua yang percaya katakan, amin. Beri Tuhan yang paling meriah bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Sukacita sorga ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Karena Tuhan yang empunya sorga itu ada di tempat ini, haleluya. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
ku dapat rasakan kasih-Nya Di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, amin, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, oh haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Mari kita pakai begini bersama-sama. Haleluya, 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 Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata, sukacita surga. Sukacita surga nyata, Sekali lagi, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, amin, haleluya, haleluya. Sukacita nyata buat kehidupan kita orang-orang yang percaya. Haleluya. Kita lanjutkan memuji Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu.
kita dibawa pada kemuliaan yang lain, pada kemuliaan yang lain. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, waktu-Mu yang terbaik bagi kami. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan, waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Tuhan tolong, jangan jalan terus. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan, dengar doaku. Orang lain Tuhan tolong, jangan jalan terus. Orang lain Tuhan tolong. Orang lain Tuhan
dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat perlindungan-Mu selama ini Tuhan. Sekalipun kami di dalam lembah kelam, Engkau menolong kami ya Tuhan. Karena perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu adalah yang menghibur kami. Bapa kami yang ada di surga, hari ini kami beribadah di dalam nama-Mu Tuhan. Kami mohon supaya firman-Mu ya Tuhan dimateraikan di dalam hidup kami. Oleh Roh Kudus Engkau menerangkan di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan urapilah hamba-Mu ya Tuhan menjadi saluran firman-Mu ya Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Aleichem. Kita berterima kasih kepada Tuhan kembali pada siang hari ini. Kita bisa ada dalam kondisi yang sehat. Kita ada di rumah Tuhan untuk bisa beribadah. Kita tahu semua ini karena kemurahan Tuhan. Buat saudara yang ada di rumah, kondisimu yang kau bisa rasakan hari ini, itulah bukti bahwa Tuhan baik buat kita. Kita akan gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk mendengar apa yang Tuhan mau bicara kepada kita. Firman Tuhan akan bicara tentang keluar dari tekanan kehidupan. Ya, lengkapnya bangkit dan keluar dari tekanan kehidupan. Ya, untuk kita sebelum masuk kepada apa yang Tuhan mau bicara, kita akan buka dulu kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 6. Pengkhotbah pasal 6. Kita baca ayat 1. Kitab Pengkhotbah pasal 6. Kita baca ayat yang pertama. Saya minta semua saudara baik yang di gereja maupun yang di rumah, saudara ikut baca sama-sama. Pengkhotbah 6 ayat 1. Ya, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Amin. Ayat ini katakan, ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari. Dan kemalangan-kemalangan ini membuat manusia sangat tertekan. Saudara, dari ayat ini kita bisa mendapatkan satu pernyataan dari firman. Bahwa yang namanya tekanan kehidupan, itu adalah satu fakta kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Kita gak bisa lari. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Zaman akhir. Firman Tuhan katakan minggu lalu. Di putaran terakhir dari akhir zaman. Yang namanya tekanan kehidupan itu satu fakta hidup yang tidak bisa kita hindari. Mengapa? Karena banyak terjadi masalah, banyak terjadi persoalan, banyak terjadi bencana alam yang terjadi di muka bumi ini. Bahkan itu terjadi silih berganti. Bahkan belum selesai satu, datang yang lain. Sehingga menumpuk dirasakan oleh banyak manusia. Dan inilah yang membuat dia bilang manusia sangat tertekan. Saudara-saudara, kita tidak bisa lari. Jangan kita bilang kalau aku keluarga orang besar, tinggal di istana, tinggal di rumah mewah, kaya, punya segala-galanya. Mungkin tekanan tidak terjadi, siapa bilang? Dari istana sampai kolong jembatan. Semua manusia yang hidup di muka bumi sekarang ini, mereka tidak bisa menghindar yang namanya masalah, persoalan, kesulitan. Kalau bukan penyakit, orang bilang keuangan. Kalau gak bilang keuangan, kesehatan. Kalau gak bilang kesehatan, keluarga. Banyak hal saudara yang membuat masalah itu terjadi. Dan itu semua bisa menekan kehidupan kita.
Oleh sebab itu firman Tuhan akan bicara kepada kita. Satu kebenaran yang kita harus dengar. Sekalipun tahun-tahun ini, hari-hari ini, tekanan kehidupan dan merupakan fakta hidup yang tidak bisa dihindari. Tapi firman Tuhan bilang, anak-anak Tuhan, kita jangan terpuruk karena tekanan ini. Kita jangan hancur karena tekanan ini. Tapi firman Tuhan berkata, bangkit, bangun. Kita akan keluar untuk keluar sebagai pemenang dari semua tekanan yang sedang menekan hidup kita. Amin. Setuju enggak? Tuhan bilang tekanan itu kita tidak bisa hindari. Yang namanya tekanan karena masalah yang bertumpuk-tumpuk itu kita tidak bisa hindari. Tapi firman Tuhan berkata, jangan engkau terpuruk karena tekanan itu. Jangan justru engkau putus asa karena tekanan itu. Tapi firman Tuhan bilang, sekalipun tekanan begitu berat, kita akan keluar sebagai pemenang bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, setan mempergunakan kesempatan ini untuk kembali menggoda anak-anak Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Setan itu tidak pernah rasa gagal. Tidak pernah. Kalau kemarin dia mencobai manusia, dia tidak berhasil. Bukan berarti kemudian setan mundur seperti waktu Tuhan Yesus dicobai. Begitu 3 kali Tuhan Yesus dicobai, gak berhasil. Kemudian Tuhan bilang, enyah iblis. Iblis mundur. Tapi bukan mundur untuk seterusnya. Dikatakan iblis mencari waktu yang terbaik. Dia akan mencari kesempatan untuk balik lagi. Menggoda manusia lagi. Mencobai manusia lagi. Demikian firman Tuhan katakan. Di masa-masa persoalan semakin banyak dihadapi manusia. Dan masalah demi masalah numpuk dalam hidup manusia. Membuat manusia itu merasa tertekan jiwanya. Tertekan kehidupannya. Itulah kesempatan terbaik iblis datang. Iblis mulai menggoda. Iblis mulai mencobai manusia. Tujuan iblis supaya manusia, akan khususnya anak Tuhan, dikatakan kehilangan fokus. Kehilangan fokus. Sehingga anak-anak Tuhan tidak fokusnya bukan lagi kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan bukan fokusnya kepada rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Anak-anak Tuhan fokusnya bukan lagi pada janji-janji firman Tuhan, bukan. Tapi fokus anak-anak Tuhan dalam keadaan masalah yang bertumpuk. Fokusnya iblis bilang, lihat masalahmu berat. Lihat hidupmu, lihat keadaanmu, lihat keuanganmu, lihat rumah tanggamu, lihat masa depanmu. Macam-macam ditunjukkan oleh iblis. Tujuannya apa? Supaya semua anak-anak Tuhan tidak lagi fokusnya kepada Tuhan. Tapi fokusnya kepada masalah, persoalan, dan kesulitan hidupnya. Dan karena sudah beralih fokusnya, dengan mudah iblis akan giring anak-anak Tuhan untuk keluar dari rencana Tuhan. Contoh yang paling jelas kita sudah belajar lewat firman Tuhan. Tuhan bawa bangsa Israel, umatnya, keluar dari Mesir dengan satu rencana. Supaya umatnya akan dibawa masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Begitu bangsa Israel sudah dibawa sampai di perbatasan tanah Kanaan, di Kades Barnea. Tuhan berkata lewat Musa, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Negeri apa? Negeri Kanaan. Negeri yang dijanjikan. Tuhan berkata, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Tuhan bilang, jangan takut, jangan patah hati. Masuklah, dudukilah, milikilah tanah itu. Ini firman Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Tuhan katakan, aku sudah bawa kamu dari Mesir, sekarang sudah di perbatasan tanah perjanjian. Selangkah lagi, kamu akan masuk tanah itu.
Tuhan bilang, aku sudah serahkan tanah ini kepadamu. Ini firman Tuhan, ini janji Tuhan. Aku sudah serahkan tanah ini kepadamu. Sekarang kamu jangan takut, jangan patah hati. Masuk, duduki, miliki tanah itu. Tapi sebelum mereka masuk, mereka disuruh mengintai. Lihat, tanahnya lihat kondisinya. 12 pengintai diperintahkan Tuhan oleh Musa, pergi kamu, lihat. 12 pengintai keliling tanah perjanjian, tanah Kanaan. 40 hari kemudian mereka kembali pulang. 2 pengintai mantap imannya. Tapi firman Tuhan bilang 10 pengintai. Dia ngomong apa? Tanahnya sih memang luar biasa. Tanahnya bagus. Tanahnya subur. Hasilnya luar biasa. Dia pulang bawa contoh buah-buahan tanah Kanaan. Luar biasa semuanya. Tetapi dikatakan, tetapi kalau aku lihat penduduknya besar-besar seperti raksasa. Oh luar biasa penduduknya kuat-kuat seperti raksasa. Kalau aku lihat diriku kata 10 pengintai, kita ini seperti belalang. Kecil. Sedangkan mereka yang menduduki besar seperti raksasa. Karena fokusnya sudah berbeda. Fokusnya bukan kepada janji Tuhan. Yang mengatakan bahwa tanah itu sudah diberikan kepada dia. Bukan itu fokusnya. Fokusnya karena tadi dia lihat raksasa tadi. Fokusnya sekarang kepada orang-orang Kanaan, penduduknya. Raksasa-raksasa tadi. Fokusnya terlihat kepada dirinya sendiri. Yang terlalu kecil, gak mungkin bisa kalahkan. Akibatnya apa dia bilang? Gak deh, gak berani aku. Gak berani. Aku tidak berani masuk. Sekalipun Yosua kalian bilang, jangan takut. Tetap mereka bilang, bahkan Yosua kalian mau dilempar batu. Singkat cerita, Alkitab bilang apa? Karena mereka tidak mau masuk. Mereka tidak fokus lagi kepada janji Tuhan. Rencana Tuhan. Mereka fokusnya hanya kepada hambatan, rintangan, raksasa besar. Dan mereka tidak menurut Tuhan. Akibatnya dia bilang mereka tidak pernah menerima janji itu. Mereka tidak pernah masuk tanah perjanjian itu. Sekali lagi saya katakan, tahun 2021 adalah tahun penggenapan dari janji Tuhan. Semua Tuhan yang pernah janjikan, dengar, selangkah lagi engkau akan nikmati. Tapi kau harus tahu, masalah demi masalah, persoalan demi persoalan menghimpit saudara. Menekan saudara. Sehingga iblis bilang, aduh terlalu besar masalahmu, terlalu besar persoalanmu. Dikatakan hati-hati lo, awas lo. Dan karena fokusnya sudah kepada masalah, akhirnya dia tertekan jiwanya. Dan dia tidak mau masuk. Pengalaman dari bangsa Israel di Kades Barnea. Jangan jadi pengalaman saudara dan saya hari ini. Dengar itu. Ya, dengar itu. Pengalaman bangsa Israel di Kades Barnea. Jangan jadi pengalaman kita sekarang ini. Masalah boleh besar. Persoalan kau hadapi boleh banyak. Tapi saya mau bilang kalau fokusmu pada Tuhan dan kepada janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Kuasanya pun tidak pernah berubah. Janjinya ya dan amin. Yang amin mau sedikit tuh. Percaya gak akan firman Tuhan? Yakin gak akan firman Tuhan? Kalau Tuhan sudah berjanji, bisa gak Tuhan menggenapi janjinya? Bagi Tuhan, Tuhan tidak sulit untuk menggenapi janjinya. Tapi yang bikin saudara sulit dan tidak bisa adalah sikap saudara. Ingat firman Tuhan beberapa waktu lalu bilang, respon yang positif itu dibutuhkan untuk menerima janji Tuhan ini.
Iblis mencoba lewat masalah, persoalan yang begitu banyak mendekati hidupmu. Membuat engkau gak fokus lagi kepada janji Tuhan. Gak fokus lagi kepada kekuatan Tuhan. Tapi fokus kepada masalah, persoalan, sakit penyakit. Apa saja membuat engkau takut, khawatir dan hidupmu tertekan. Ayo kita akan baca sekarang. 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Kita baca ayat 8. 2 Korintus pasal 4 ayat 8. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas. Namun apa? Tidak terjepit. Kami habis akal. Namun tidak putus asa. Ayat ini dikatakan dalam segala hal kami ditindas. Artinya apa? Persoalan, masalah, kesulitan, sakit, penyakit dari segala arah datang menyerang kita. Itu artinya kita ditindas dari segala hal. Tapi firman Tuhan katakan, namun kita tidak terjepit. Bahkan dikatakan kami sudah habis akal. Artinya apa? Sudah gak tahu harus berbuat apa. Dalam kondisi yang sekarang ini kau rasakan, kau lihat. Kau gak tahu harus lakukan apa. Sudah habis akal. Tapi firman Tuhan bilang apa? Namun aku tidak putus asa. Artinya apa? Masalah boleh kau hadapi. Persoalan boleh kau alami. Sakit penyakit boleh terjadi dalam hidupmu. Dengar baik-baik. Asal kau mau perhatikan firman Tuhan. Dan kau percaya apa yang Tuhan katakan. Tuhan bilang jangan menyerah karena masalahmu. Jangan menyerah karena sakit penyakitmu. Jangan menyerah karena persoalanmu. Jangan engkau terpuruk karena semua itu. Sehingga jiwamu tertekan, tertindas. Jangan. Firman Tuhan bilang dari segala Allah boleh aku ditindas. Tapi aku tidak akan pernah terjepit. Sekalipun aku sudah habis akal dan tahu harus berbuat apa dalam kondisi sekarang. Tapi aku tidak putus asa. Kenapa? Karena di dalam Tuhan saya mau bilang. Bagaimana keadaanmu hari ini? Saya mau bilang. Ada Tuhan yang sanggup memberi jalan keluar buat saudara dan saya. Makanya firman Tuhan bilang, hei anak Tuhan. Kita tidak bisa menghindar dari fakta kehidupan. Di mana masalah demi masalah numpuk dalam hidup kita. Membuat kita tertekan jiwa kita. Tapi firman Tuhan bilang, jangan engkau hancur karena tekanan itu. Tapi justru akan keluar bangkit sebagai pemenang. Katakan amin yang setuju. Angkat tanganmu, amin. Aku percaya akan firman-Nya. Haleluya. Saudara-saudaraku, kalau iblis mau pakai untuk menghancurkan kita lewat tekanan ini. Pertanyaan sekarang, kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan biarkan? Mestinya kan Tuhan mencegah daripada nanti anak-anaknya jatuh. Ya sudah jangan deh. Kenapa Tuhan izinkan? Tuhan biarkan kita masuk dalam tekanan, dalam masalah yang bertubi-tubi. Kenapa? Kita baca Mazmur 119. Mazmur 119. Kita baca ayat 71. Mazmur 119. Kita baca ayat 71. Baca lagi ya, semua baca. 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya apa? Aku belajar ketetapanmu. Kenapa Tuhan biarkan kita masuk dalam pencobaan yang begitu banyak? Sampai tekanan itu terasa menghimpit kita. Kenapa? Karena Tuhan bilang itu baik bagimu nak. Karena lewat hal inilah kamu bisa belajar ketetapan-ketetapannya Tuhan. Haleluya. Tuhan mau jadi anak-anak Tuhan bertumbuh di dalam Tuhan.
bertumbuh semakin dewasa. Karena kita ada di penghujung dari akhir zaman, di mana anak-anaknya akan disempurnakan oleh Tuhan. Tuhan tidak ingin saudara jadi anak-anak terus di dalam Tuhan. Bayi-bayi terus dalam Tuhan. Hanya mau yang enak saja, mau yang senang saja. Tapi begitu mulai sukar, mulai mundur, mulai berkata enggak mau. Saya bilang bukan waktunya lagi. Sekarang waktunya saudara dan saya disempurnakan oleh Tuhan. Makanya sekalipun kau harus menderita, sekalipun kau harus merasa tekanan itu begitu berat. Bahkan iblis pun sering menggoda saudara. Tapi Tuhan izinkan, Tuhan biarkan itu terjadi. Tapi dengar baik-baik. Tuhan tidak tinggalkan saudara dan saya. Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya. Bahkan Tuhan bilang, nak, kamu harus kuat nak. Kamu harus mampu nak. Kamu harus bangkit nak. Lawan semuanya. Kamu akan keluar sebagai pemenang. Biarlah Roh Kudus tanam ini dalam hati saudara. Ya. Tanamkan ini dalam hatimu. Sehingga kau tahu apapun boleh menekan hidupku. Masalah apapun boleh menekan jiwaku. Tapi aku tidak akan kalah dengan tekanan ini. Aku akan bangkit dan keluar sebagai pemenang. Ayo, sekarang kita lihat bagaimana kita bersikap dalam menghadapi tekanan dalam kehidupan ini. Ada 3 contoh yang kita akan belajar lewat firman-Nya. Tapi sesuai tadi pagi, ternyata saya bisa sampaikan dulu 1 contoh. Bagaimana supaya saudara bisa kuat dalam tekanan. Tegar, sanggup bangkit, bahkan kau keluar sebagai pemenang. Kita lihat contoh yang pertama. Contoh dari kehidupan Nabi Elia. Siapa yang tidak kenal Nabi Elia? Saya yakin banyak semua anak Tuhan tahu siapa itu Nabi Elia. Karena termasuk nabi besar pada zaman itu. Itu Nabi Elia. Nabi Elia ini dijuluki juga sebagai nabi hujan. Kenapa sebut nabi hujan? Karena Elia pernah berkata kepada Raja Ahab, karena kesalahanmu, karena dosamu, maka negeri ini tidak akan menerima hujan sampai aku katakan kembali. Artinya apa? Elia sampaikan kebenaran Tuhan kepada Raja Ahab. Dia bilang Samaria dan semua kota-kota lain di kerajaan utara, kerajaan Israel tidak akan dapat hujan. Dan betul saudara, hujan tidak turun 3,5 tahun. Betul. Kemudian satu hari Elia lagi ketemu sama Ahab. Dan Elia berkata, sekarang kamu cepat pulang. Karena sebentar hujan akan turun. Kemudian Elia berdoa. Tidak ada tanda-tanda mau hujan, tapi Elia doa. Singkat cerita, ada hujan itu turun. Hujan tidak turun, hujan turun. Karena Elia berdoa. Makanya surat Yakub katakan, Yakub pasal 5. Dia nabi yang luar biasa. Makanya orang sebut dia adalah nabi hujan. Karena bisa ngatur hujan. Mau turun, mau tidak turun. Elia juga disebut sebagai nabi api. Nabi api. Kenapa disebut nabi api? Karena waktu di atas gunung Karmel, berhadapan dengan 450 nabi Baal, Elia tantang 450 nabi Baal. Allah mana? Allah Baal yang kamu sembah, dia adalah Allah. Atau Allah yang kamu sembah, Yehova, itu Allah. Elia menantang 450 nabi Baal. Sekarang ayo, tunjukkan Baalmu itu Allah atau Yehova itu Allah. Kita buat persembahan sekarang.
Alkitab tulis 450 nabi Baal membuat persembahan buat Baalnya. Kemudian Elia bilang, sekarang kamu dulu, karena kamu jumlahnya banyak. Kamu dulu, minta kepada Baal. Kamu buat persembahan, tapi jangan kasih api. Biar Baalmu yang kirim api untuk bakar persembahan itu. Artinya menerima persembahanmu. Kalau itu terjadi berarti Baal itu Allah. 450 Baal semua persiapkan semua. Dia mulai buat persembahan, potong hewan, taruh di atasnya. Kemudian 450 nabi ini berdoa, teriak 450 minta sama Baalnya. Kirim api, bakar persembahan ini. Dari pagi sampai tengah hari gak ada jawaban. Elia mulai mengejek mereka. Mungkin Allahmu sedang sibuk mungkin. Mungkin Allahmu sedang keluar kota mungkin. Atau mungkin sedang tertidur. Coba bangunkan lebih keras deh. Supaya Allahmu bangun dan cepat menolong kamu mengirim api. Nabi Baal betul-betul terpancing. Dia gores, dia lukai tubuhnya. Karena itu kebiasaan penyembahan berhala. Dia lukai tubuhnya supaya nanti kalau Baalnya ini ya lihat dia sudah berani melukai tubuhnya, pasti akan jatuh hati. Jawab doanya. Ternyata sudah berdarah-darah semua ya sampai menjelang sore. Tidak ada jawaban. Api tidak turun. Maka tibalah saja sekarang Elia yang membuat persembahan. Diajak orang Israel, ayo kita mulai perbaiki lagi mezbah yang tidak pernah digunakan. Mezbah yang sudah rusak ini kita bangun kembali. Kemudian mereka susun kayu api dan mereka potong korban, ditaruh korban di atas api, di kayu api ini. Kemudian dia bilang buat parit keliling. Elia berkata pada orang-orang Israel, dikatakan sekarang siram persembahan kayu sampai 3 kali. Bahkan sampai basah kuyup, sampai air itu menggenangi di parit. Setelah semua itu dilakukan, Elia mulai berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, ya Tuhan, jawablah aku. Jawablah aku ya Tuhan. Supaya bangsa Israel tahu bahwa Engkau adalah Allah. Jawablah aku, kirimkan apimu. Dan Alkitab menulis, begitu Elia berdoa, api dari langit turun menyambar persembahan itu. Baik korbannya, kayunya, sampai airnya kering. Karena peristiwa ini, semua bangsa Israel lihat sujud menyembah kepada Tuhan. Makanya tidak heran kalau Elia disebut Nabi api. Luar biasa ya. Dia nabi yang luar biasa. Mungkin belum ada nabi yang seperti Elia. Tapi sekarang kita akan lihat. 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19. Kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Haleluya. Oke, kita baca. 2, 3. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat 3 sekalian. Maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Sekalian ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Perhatikan kata ini. Lalu duduk di bawah sebuah buah pohon ara. Kemudian ia apa? Ya apa? Ingin mati.
Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, sekalipun Elia nabi yang luar biasa, nabi yang hebat, dipakai Tuhan secara luar biasa. Ternyata dia juga manusia yang sama dengan kita. Dia hebat karena Tuhan pakai. Tapi kalau Tuhan tidak pakai, dia manusia biasa. Saya mau bilang, jangan menganggap dirimu hebat. Kemudian engkau tidak bisa dicobai. Engkau tidak bisa tertekan jiwamu. Engkau tetap manusia biasa. Ayo baca deh, Yakobus 5. Yakobus 5. Baca ayat 17. Yakobus 5 ayat 17. Hah? Kita baca ya sama-sama bagian awal aja. 2, 3. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Sampai sini. Sekalipun hebat, Tuhan pakai luar biasa. Tetap dia manusia biasa. Waktu dia menghadapi seorang perempuan yang bernama Isabel, nyatanya dia takut. Nyatanya dia lari. Karena diancam Isabel, dia lari ketakutan. Bukannya sekedar takut dan lari, dikatakan cari minta mati. Minta mati. Dia bilang apa gunanya aku hidup lagi? Aku minta mati. Coba kita akan baca 1 Raja 19 ayat 5. Ayat 5. Ayat 5. Oke, kita baca ya. 2, 3. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Sampai di sini. Selain dia takut, dia lari, ya. Kemudian dia mau minta mati, dan kemudian apa? Tertidur. Apa artinya? Dari lihat keadaan Elia, kita semua tahu, ini tanda orang depresi. Orang depresi itu saudara-saudara, merasa diri sudah tidak berguna, merasa diri semuanya sudah sia-sia, sudah tidak punya gairah untuk hidup, dia hanya minta mati saja. Dan dia sudah tidak ada kepinginan untuk apa-apa, makanya dia langsung berbaring tidur. Belum cukup? Ayo kita akan baca lagi. Ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja 19 ayat 6. Ayat berapa ini? 6 ya? Oke, kita baca ya. 2, 3. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Perhatikan. Lalu ia makan dan minum. Baca lebih keras. Kemudian berbaring pula. Tuhan, malaikat bangunkan dia, bangun makan. Begitu bangun makan, selesai makan, tidur lagi. Ini tanda-tanda orang depresi. Sudah tidur 8 jam, masih kurang. Disuruh bangun makan, karena perut lapar, ya makan. Selesai makan, tidur lagi. Itu tanda orang depresi. Beda dengan orang stres. Orang stres itu sama, ketakutan, cemas, tapi gak bisa tidur. Itu orang stres. Yuk kita periksa deh. Hari ini sudah stres atau depresi? Ayo periksa ya. Kalau kau rasanya sudah gak guna ya. Tapi kok kepingin tidur terus gitu.
itu namanya kau sedang depresi. Jiwamu sedang tertekan. Kau mengalami tekanan yang berat. Tapi kalau kau takut gak bisa tidur, itu namanya orang stres. Dua-dua gak baik. Ya, memang itu kenyataan yang harus kita hadapi. Tapi yang pasti firman Tuhan, stres kah, depresi kah, kamu tidak perlu kalah dengan keadaan saudara. Engkau harus bangkit keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Engkau harus bisa lawan keadaan ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Waktu Tuhan melihat Elia sedang depresi. Tuhan tidak mencela Elia. Tuhan akan berkata, Elia, nyatanya kamu hanya sampai di sini. Enggak. Tuhan memperdulikan Elia. Tuhan mengasihi Elia. Tuhan lawan Elia. Demikian saya katakan buat setiap saudara yang mendengar firman Tuhan siang hari ini. Bagaimanapun keadaanmu sekarang ini. Engkau sedang stres kah, engkau sedang depresi kah. Saya mau bilang Tuhan tidak mencela engkau. Karena engkau adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Tuhan memperhatikan hidupmu. Tuhan mengasihi kau. Tuhan memperdulikan engkau. Dengan itu saudara. Jangan merasa hidupmu tidak berguna lagi. Jangan merasa hidupmu sia-sia, percuma. Tidak, saya mau bilang hidupmu tidak akan sia-sia. Karena rencana Tuhan belum selesai atas saudara dan saya. Rencanamu belum selesai. Sekalipun keadaanmu sekarang orang bilang sudah terpuruk habis-habisan. Tapi saya mau bilang belum akhir dari hidupmu. Tuhan bilang bangunlah. Makan. Yang Tuhan lakukan kepada Elia. Bangun, makan. Elia nurut. Dia bangun. Dia lihat makanan sudah tersedia. Langsung dia makan. Selesai makan. Tidur lagi. Tuhan lihat. Kedua kali Tuhan bilang. Bangun, makan. Supaya kamu kuat menjalani perjalananmu. Karena perjalananmu masih jauh. Kalau kamu mau kuat dalam pergumulanmu. Menang menghadapi tekanan hidupmu. Tuhan bilang, bangun, makan. Bangun, makan. Berapa kali Elia makan? Berapa kali? Jawab dong. Berapa kali? 2 kali. Ternyata waktu bangun yang pertama sudah makan, belum kuat. Tidur lagi. Terpaksa Tuhan bangunkan lagi, bangun, makan. Supaya kamu kuat. Bangun, makan lagi. Setelah makan yang kedua, baru Elia dapat kekuatan. Karena waktu saya dah ajak saudara baca ayat-ayatnya. Sesudah itu dia jalan 40 hari 40 malam. Bayangkan. Dari yang tadinya sudah depresi, sudah tidak ingin hidup lagi, dia hanya ingin mati. Yang ada adalah mau tidur aja, percuma hidup lagi, mau tidur aja, mau lebih baik mati. Memang hanya gak bunuh diri aja itu ya. Karena dia seorang nabi ya, jadi gak bunuh diri aja. Tapi dia katakan, cabut nyawaku Tuhan, ambil nyawaku. Tapi begitu saya makan yang kedua. Dikatakan kekuatan itu datang kepada Elia. Dan Elia jalan 40 hari 40 malam. Seperti apa yang Tuhan lakukan terhadap Elia. Dengan baik-baik saudara, perhatikan ini. Ini yang Tuhan mau sampaikan buat saudara dan saya. Kalau engkau mau tahan menghadapi tekanan hidupmu. Dan engkau keluar sebagai pemenang, dengar. Engkau harus bangun dan makan. Makan berapa kali? 2 kali.
Makan apa? Capcay. Ayam goreng. Makan apa? Makan apa? Firman Tuhan. Kalau kau sedang tertekan jiwamu, dengar. Bangun, makan firman. Buka firman, baca firman, makan firman, makan firman, dengar firman, dengar khotbah. Kau harus makan ini. Makan jangan 1 porsi. Makan 2 porsi. Karena kalau 1 porsi kamu belum kuat. Kau harus makan 2 porsi. Apa artinya? Porsi yang pertama. Makan makanan lunak. Susu. Bubur. Makanan lunak. Makanan bayi. Makanan orang baru sembuh. Kalau saudara baru sakit ya, bed rest sekian lama, begitu sudah mulai belajar makan, langsung kasih makanan pedes. Hah? Makan apa dulu? Makan bubur, minum susu, minum vitamin, betul? Demikian Tuhan bilang. Bangun, makan. Makanan enak, makanan yang lunak, yang berisi janji-janji Tuhan, berisi dengan pengharapan, berisi kemuliaan, berisi tentang semua yang baik-baik, yang baik-baik, yang baik-baik. Itu makan. Kau pegang janji Tuhan, kau boleh ingatkan kembali apa yang Tuhan katakan sama saudara. Jangan takut, langsung memberikan di kepadamu. Itu boleh kamu makan. Jangan abaikan itu, kau harus masuk dalam dirimu. Oh, janji-janji Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan. Harus makan, kau makan. Cukup itu? Cukup makan itu? Kamu kuat lagi? Oh, enggak. Ternyata Elia bisa tidur lagi. Terpaksa dibangunkan, makan lagi. Makan kedua, makanan keras. Makanan untuk orang dewasa. Makanan untuk menambah stamina. Berisi dengan perintah Tuhan, kebenaran Tuhan, ketentuan Tuhan. Makanan-makanan yang secara jasmani ini gak enak loh, ini berat loh, ini pikul salib, menyakal diri, jangan menyerah. Ini semua makanan gak enak. Kalau bicara tentang janji Tuhan, bicara tentang kemuliaan Tuhan, bicara tentang kebesaran Tuhan, bicara tentang keajaiban Tuhan, itu makanan enak. Semua mau, semua senang dengar. Kalau khotbahnya hanya khotbah yang enak saja, yang membuat janji-janji Tuhan, kamu tidak akan terpuruk, kamu pasti akan dipulihkan, kamu pasti akan ditolong Tuhan. Oh, semua senang itu. Tapi saya mau bilang, kalau kau makan itu terus, itu hanya membuat engkau bertahan. Tapi tidak bikin kau kuat. Makanya orang sakit itu kalau sudah lewat makan bubur, sudah sekian hari gak boleh bubur terus. Kalau bubur terus lemes. Betul enggak? Harus mulai melatih makanan yang keras. Saudara, hari-hari ini yang kau butuhkan adalah makan firman Tuhan. Makanan lunak. Makanan keras. Janji Tuhan, kebenaran Tuhan, pertolongan Tuhan, makan sebanyak-banyaknya. Simpan itu dalam hatimu. Engkau tidak dibiarkan terpuruk. Tuhan akan tolong engkau. Tapi juga engkau harus makan makanan keras. Engkau harus tahu apa perintah Tuhan, apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan. Engkau harus mulai belajar itu. Jangan mau ambil janjinya tapi tidak tahu perintahnya. Ini orang mau makanan lunak tapi tidak mau makanan keras. Gak kuat-kuat kamu.
Makanya saya pesan sama saudara, dalam kondisimu yang sekarang ini, kalau kau dalam masalah jangan tanya Tuhan, kenapa ini Tuhan terjadi? Kenapa Tuhan biarkan? Jangan. Yang kau tanya sama Tuhan, Tuhan aku harus berbuat apa Tuhan? Aku harus kerjakan apa ya Tuhan? Aku harus bersikap bagaimana ya Tuhan? Itulah makanan keras. Kau harus tahu Tuhan maunya kamu bagaimana. Selama kau belum tahu maunya Tuhan bagaimana. Sekarang kau tahu janji Tuhan. Kau tahu kebenaran firman Tuhan. Kau tahu bahwa Tuhan akan tolong saudara. Tapi karena kau sudah tahu kau harus berbuat apa. Dengar. Janji tinggallah janji. Sampai kau tahu berbuat. Tahu bertindak. Tahu menurut. Haleluya. Saya berhenti berkhotbah. Tapi biarlah khotbah ini terus bicara sama saudara. Sampai kau bisa nangkap maunya Tuhan. Dan kau mulai nurut apa maunya Tuhan. Lakukan. Sekalipun harus tertatih-tatih. Sekalipun harus belajar pegangan dulu jalan. Tapi kau selalu melatih. Amin. Memang orang baru sakit gak langsung bisa lari, gak bisa. Harus pegangan dulu pelan-pelan. Tapi kamu harus latihan. Kalau gak mau kamu udah akan jadi kuat. Oh nanti aja sebulan lagi. Ya sebulan lagi ya gitu terus. Saudara, karena waktu hampir habis. Tuhan katakan apa kepada Elia? Setelah 40 hari 40 malam Elia berjalan. Sampai dia suatu gunung namanya Gunung Horeb. Dan Elia ketemu Tuhan di sana. Dan Tuhan bicara sama Elia apa? Elia, apa kerjamu di sini? Elia boleh ditanya sama Tuhan. Tuh, Elia, apa yang kamu kerjakan di sini? Waktu di padang gurun, yang mau minta mati tadi. Tuhan tidak keras sama Elia seperti itu, enggak. Tuhan biarkan saja Elia. Tuhan yang bangunkan makan. Makan tidur lagi, bangunkan lagi makan. Karena Tuhan tahu bagaimana merawat anak-anaknya. Saya mau beritahu sama saudara. Tuhan tahu merawat saudara. Tuhan tahu melayani saudara. Bagaimana kondisimu. Tapi Tuhan juga tahu mendidik saudara. Begitu waktunya Elia harus lakukan sesuatu. Tuhan mulai tanya sama Elia, Elia, apa kerjamu di sini? Tuhan katakan sama Elia, Elia, sekarang kamu pergi kepada Hazael. Urapi dia untuk jadi raja negeri Aram. Ini perintah Tuhan kepada Elia. Kemudian Tuhan juga katakan kepada Elia, Elia selain kamu urapi Hazael, urapi Yehu. Urapi dia jadi raja negeri Israel. Israel Utara. Gantikan Ahab. Kemudian yang ketiga, Elia, urapi juga Elisa, menggantikanmu menjadi nabi. Jadi Tuhan beri tugas kepada Elia. Elia, kamu jangan berdiam begini terus. Sekarang lakukan tugasmu. Kamu pergi ke Hazael, urapi Hazael, jadi raja Aram. Kamu pergi ke Yehu, urapi Yehu, jadi raja Israel. Israel Utara. Kamu pergi kepada Elisa dan urapi Elisa menggantikan kamu jadi seorang nabi. Kenapa Tuhan suruh Elia lakukan 3 hal ini? Karena firman Tuhan bilang, keluarga Ahab kalau tidak mati di tangan Hazael, raja Aram, dia akan mati di tangan Yehu, raja Israel. Kalau tidak mati di tangan Yehu,
akan mati di tangan Elisa. Artinya apa? Elia harus menyelesaikan tanggung jawabnya. Sebagai seorang nabi yang dipanggil Tuhan, dia tidak akan diizinkan mati bunuh diri atau mati di tengah jalan belum selesai. Tapi Elia dikuatkan untuk bangkit kembali dan dia selesaikan tugasnya. Setelah 3 tugas ini selesai, baru Elia sampai pada perjalanan akhir. Saya mau tanya kepada saudara, coba dijawab. Elia mati, dia dikubur di mana? Halo? Elia mati dikubur di mana? Hah? Ada kuburnya enggak? Loh kok enggak ada? Jadi gimana cara Elia tinggalkan dunia? Hah? Caranya gimana? Mosok banyak yang enggak tahu. Diangkat hidup-hidup oleh Tuhan ke sorga. Amin. Amin. Ini jalan hidup Elia, saudara. Tuhan panggil Elia, Tuhan tahu jalan hidup Elia bukan mati di tangan Isabel. Elia bukan mati karena dia diambil nyawanya oleh Tuhan di padang gurun. Tapi Tuhan sudah tahu nanti akhir hidupmu, aku akan hidup engkau pulang ke sorga. Amin. Saya mau sampaikan kebenaran ini Bapak Saudara, akhir hidupmu bukan mati sia-sia. Akhir hidupmu bukan karena corona. Amin. Akhir hidupmu bukan karena ulah dari manusia. Tapi saya berdoa buat kita semua. Akhir kita di dunia karena kita dijemput pulang ke sorga. Bersama-sama oleh Tuhan. Makanya Tuhan minta sekarang selesaikan tugasmu. Selesaikan panggilanmu. Elia yang bisa terpuruk, ternyata Tuhan sanggup membangkitkan dia. Tuhan pakai Elia lagi sampai pada jalan terakhir dan diangkat ke sorga hidup-hidup. Demikian saya mau beritahu sama saudara, saudara pun sebagai anak-anak Tuhan bukan kebetulan bisa mendengar firman Tuhan pada siang hari ini. Tapi inilah janji Tuhan buat saudara. Apapun boleh kau hadapi, mungkin kau sedang menghadapi tekanan yang begitu berat. Tapi saya mau bilang, ini bukan akhir dari kehidupanmu. Bangun makan double porsi sampai kau tahu apa yang kau lakukan. Jalan terus, lanjutkan pelayananmu, lanjutkan panggilanmu sampai nanti Tuhan datang. Kita disebut pulang bersama-sama ke sorga lewat pengangkatan anak sulung. Amin. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan buat saudara. Biar boleh memberkati saudara. Membuat kau bangkit kembali. Jangan terpuruk. Karena tekanan yang sedang menekan engkau. Haleluya. Kita mau berdiri sama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Buat saudara yang di rumah. Bagikan perjamuan ini kepada keluargamu. Buat saudara yang bertugas untuk membagikan. Saudara yang di gereja, coba mulai kita persiapkan, kita buka hosti kita dan cawan ini kita buka untuk kita masuk dalam perjamuan suci. Saya minta angkat satu pujian untuk kita naikkan pada siang hari ini. Hidupku takkan berduri, tak pernah dia janji laukan tenang.
berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Tuhan janji hidupmu takkan berduri, kita akan angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Amin, haleluya. Tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Katakan janjinya. Janjinya Dia atur langkahku. Janjinya Dia angkat tanganku. Oh, ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Janjinya Dia atur langkahku. Janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Tahu satu kali. Satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah. Dan bulan dan bintang memancarkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Saudara di rumah juga angkat kedua tangan saudara dengan roti dan cawan. Bapa yang kami layani dan kami sembah, umat-Mu mengangkat media yang akan digunakan untuk perjamuan suci ini. Apapun itu medianya, hamba mohon kuduskan mereka. Kuduskan semua media ini. Jadikan tubuh dan darah-Mu. Sehingga lewat apa yang kami lakukan, mendatangkan berkat rohani yang besar bagi kami semua. Bukan hanya firman-Mu yang kami akan terima, tapi tubuh dan darah-Mu juga akan kami terima. Menjadi sumber kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami, layakan kami buat menerima tubuh dan darah-Mu. Supaya seluruh berkat yang Kau sediakan akan kami nikmati. Sekarang dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam
Waktu ia diserahkan mengambil roti dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Angkat cawan lebih tinggi atas kepala saudara. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan. Tiba saatnya kami akan minum darah-Mu. Darah yang menguduskan kami. Darah yang mempercayakan perjanjian baru bagi kami. Bahkan bilur-bilur yang akan sembuhkan penyakit kami. Berkati kami lewat persekutuan dengan darah-Mu. Sekarang dengan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita semua mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita akan minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Janjinya kita naikkan pujian. Haleluya. Janjinya dia atur langkahku. Janjinya dia pegang tanganku. Selalu peliharaku. Tahu satu kali. Tahu satu kali. Awan gelap kan berlalu. Sang surya bersinar dengan megah. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Kami juga berterima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang sudah bersekutu dengan kami pada siang hari ini. Kami percaya kami tidak akan pulang dengan sama seperti kami datang. Kami pulang dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami pulang dengan pengharapan baru di dalam Tuhan. Kami pulang dengan satu kepastian bahwa kami akan mampu menjalani hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan. Sampai kami boleh menyelesaikan semua tanggung jawab, semua tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Menjemput kami pulang. Dan sama-sama kami akan bersuka cita di dalam kerajaan-Mu yang di sorga. Terima kasih ya Bapa.
Hamba boleh berhenti berkata-kata. Kembali hamba pasrahkan. Biarlah Roh Kudus Engkau terus bicara kepada kami. Ajari kepada kami. Ingatkan kepada kami. Bahwa kami boleh menghadapi masalah demi masalah. Kami boleh tertekan jiwa kami. Tapi kami tidak akan pernah menyerah. Karena kami tahu ada Tuhan yang menopang kami. Ada Tuhan yang menolong kami. Ada Tuhan yang membangkitkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa yang hamba minta, hamba peraskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, saudaraku, saya ingin sampaikan pengumuman buat saudara. Ya, ibadah berjalan seperti biasa hari Jumat. Ada doa ya di tempat ini. Saya undang buat saudara yang dalam kondisi sehat, yang digerakkan Tuhan untuk bisa hadir dalam doa bersama di gereja. Saya himbau saudara untuk bisa datang. Kita akan datang duduk menyembah, ya, bersekutu dengan Tuhan. Karena di sanalah letak kekuatan kita. Di sanalah kita akan mendapatkan banyak hal dari Tuhan. Ya, makanya saya berterima kasih buat saudara yang bisa hadir ikut doa malam. Yang sehat saudara datang ke gereja. Tapi kalau saudara merasa saudara belum berani untuk berangkatkan itu malam, saudara bisa ikuti di rumah. Ada aplikasi Zoom yang akan dipakai sebagai tayangan. Saudara bisa ambil itu, ya, dan saudara bisa tanya bagaimana untuk masuk. Nanti akan dikirimkan ID-nya dan password-nya. Ya, terima kasih buat perhatian saudara semua. Nanti kalau kita pulang jangan bergerombol. Ya, tetap kita pakai aturan ya protokol kesehatan yang baik. Saya berharap kita bisa berjumpa kembali di ibadah yang akan datang. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan buat saudara. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Pada akhir ibadah ini ya Tuhan, kami doakan bagi saudara kami yang pada siang hari tidak hadir. Tuhan tahu mereka yang sedang berbaring karena sakit penyakit. Kami berdoa bersama-sama dari tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lawat saudara-saudara kami. Tuhan jamah tubuh-tubuh yang sakit. Dengan kuasa bilur-bilur-Mu kami percaya dan berharap mujizat ini Tuhan nyatakan. Sehingga saudara kami akan sehat kembali, kuat kembali. Mereka bisa bangkit untuk mengiring dan melayani Tuhan. Sekalipun bagi manusia ini mustahil. Tapi kalau Tuhan berkehendak, tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami doakan buat ibadah-ibadah kami ke depan. Baik ibadah doa malam hari Jumat, ibadah hari Minggu ke depan. Kami minta mari Kau kembali hadir di tengah-tengah kami. Engkau menggerakkan jemaat Tuhan untuk sama-sama bisa datang di rumah Tuhan. Bahkan mereka yang tidak bisa datang, Tuhan juga lihat mereka beribadah dari rumah mereka. Tuhan lawat dan memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapak, tambahkan dengan jiwa baru orang berdosa, supaya kami makin bertambah-tambah. Baik secara kuantitas, juga secara kualitas. Kami doakan buat perpuluhan milik Tuhan, yang dibawa jemaat Tuhan di bulan Februari ini. Baik yang dimasukkan dalam kotak persembahan, maupun lewat transfer. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Bila Tuhan buka tingkap-tingkap di langit. Curahkan kembali berkat-Mu kepada umat-Mu. Dengan limpah dan curah. Bahkan malaikat Tuhan berpasukan mengawal hidup mereka. Rumah tangga keluarga mereka. Usaha pekerjaan mereka. Bahkan harta kekayaannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami doakan
Juga Tuhan bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat di pusat sampai yang di daerah, bahkan sampai tingkat RT dan RW. Tuhan akan jagai mereka, lindungi mereka, kendalikan mereka, supaya apapun yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kami, berjalan sesuai dengan rencanamu. Khususnya Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, bungkus dengan kuasa-Mu. Lindungi Presiden kami, berikan hikmat akal budi dalam setiap tindakan yang diambil. Sehingga kami boleh melihat Indonesia ada di dalam naungan Tuhan. Indonesia ada dalam kasih sayang Tuhan. Indonesia akan lihat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Oknum-oknum yang rencanakan kejahatan dan buat kerusuhan, acungkan tangan atas mereka, batalkan, gagalkan rencana jahatnya. Bahkan bongkar perbuatan yang tersembunyi. Porak-porandakan segala kekuatannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Aparat keamanan kami, TNI dan Polri, berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menangani semua masalah yang terjadi di negeri kami. Untuk seluruh gereja Tuhan, anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan sertai, lindungi dan memberkati mereka. Supaya keberadaan anak-anak Tuhan dan hamba-Hamba-Mu boleh memberi dampak bagi lingkungannya. Dan dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sekarang angkat tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan memandangkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai dan sejahtera. Dan engkau yang di gereja, pulanglah dalam damai dan sejahtera dari Allah Bapa. Buat saudara yang di rumah, turun atasmu damai dan sejahtera dari Allah Bapa. Dan sama-sama dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mintakan doa dan berkat ini.